Ini dia bertanya, ini tadi sempat disinggung oleh Bu Deni tapi masih menjadi trending kepoan teman-teman jurnalis. Kapan pelatihan offline akan dimulai dan wilayah mana saja yang jadi percobaan? Itu Anissa dari Detik. Dia juga bertanya, kabarnya Prakerja mau menambah fitur yang bermanfaat bagi penerima program. Bisa dijelaskan apa saja fitur-fitur tersebut, Bu Deni? Terima kasih. Keduanya dari Mbak Dari Anissa, Anissa Mbak Anissa di detik.com. Kapan Bu? Ini program offline-nya kapan? Iya, jadi ikutan kepo loh dia. Saya nanya kepo, ikutan kepo. Karena PMO Prakerja adalah pelaksana dan kita mengikuti apa yang digariskan kebijakannya oleh Komite Cipta Kerja. Jadi kita intinya adalah ready untuk melaksanakan pelatihan offline tersebut. Dan Pak Menko Perekonomian di terakhir rapat Komite Cipta Kerja menyampaikan kalau bisa kan di semester 2 tahun ini. Nah ini kan sudah semester 2, jadi tunggu aba-abanya dari Pak Menko Perekonomian saja. Pasti beliau ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya, bersama dengan 14 menteri yang lain. Nah kemudian yang kedua adalah di kota mana saja, tentu saja suatu hal itu harus baby step dulu. Jangan kita memulai, ini beratnya mengambil analogi yang pernah disampaikan oleh kalau nggak salah beberapa ekonom, Ibu Vivi Alatas kalau nggak salah, itu menyampaikan bahwa ini prakerja ini seolah-olah kayak kita itu membawa bis muatannya besar, garisnya lurus, melakukan apa yang sudah kita good at dan punya experience, yaitu pelatihan online. Begitu tuh pelatihan offline ini seperti kita berbelok, ketika berbelok kecepatannya nggak bisa sama. Dan penumpangnya jangan banyak-banyak, nanti tumpah. Nah karena itu kita akan sangat hati-hati, tetapi komitmen kami tentu saja kita akan hadir sebanyak mungkin di banyak lokasi. Tapi ini juga perlu untuk Mbak Tantri dan teman-teman dengar semuanya, bahwa ketika kami misalnya saja ke Nias, kami ke Sumba, atau kami kemudian ke Manado dan bertemu dengan anak-anak dari Sangihe atau Kepulauan Talaut, kita ke Supiori, Biak ke timur sana. Di situ kita bertemu dengan banyak penerima kartu prakerja, mereka justru sangat berterima kasih dengan pelatihan online. Karena pelatihan online itu untuk anak-anak kepulauan itu sangat membantu karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bergerak atau kemudian transportasi maupun ngekos begitu ya, dan makan di kota besar. Karena kalau pelatihannya hanya ada di ibu kota provinsi, mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, ternak mereka, mata pencaharian mereka. Jadi tolong kita juga punya perspektif yang luas, karena itu ketika pelatihan offline itu hadir, pelatihan online itu tetap juga ada sebagai pilihan buat para penerima kartu prakerja. Dan kita juga bisa melihat di komentar-komentar di Instagram, ketika kita tanya kamu lebih suka online atau offline, ternyata mayoritas perempuan itu sukanya adalah online, karena mereka bisa belajar sambil menunggui anak-anak di rumah. Jadi sambil masak juga bisa sambil dengerin gitu ya Bu ya? Katanya paling banyak itu adalah setelah anak-anak tidur saya bisa belajar, katanya begitu. Oke. Dan memang tadi kan mendukung perempuan juga jumlahnya banyak sekali. Betul, kan Bu? 50% dari penerima kartu prakerja perempuan. Oke. Satu lagi Bu, pertanyaan dari Anissa detik.com tadi, penambahan fitur. Nah, penambahan fitur tadi belum dijawab. Ini ada Pak Hengki di belakang, kayaknya Bu jangan banyak janji dulu mungkin gitu. Atau Pak Hengki aja yang jawab deh. Enggak. Jadi untuk penambahan fitur sekali lagi, dulu kan kita awal lahir ini kan masih ya mungkin hanya MVP aja ya. Jadi yang paling minimum lah, viable product yang paling minimum. Nah tapi kemudian dengan tim kita juga bertambah, kita kemudian juga tambah pinter dalam melakukan hal-hal, kita tambah fitur-fitur. Tapi menambah fitur itu Pak Hengki pasti akan kemudian berdasarkan data dulu. Orang itu dites dulu atau ditanyakan dulu, kamu suka fitur apa? A, B, C, D, nanti kalau dia sudah jawab ini, 2000 orang menjawab, fitur ini adalah yang paling bagus untuk disediakan. Nah, tinggal tim engineering nanti prioritasnya, kemampuan untuk mendevelop itu berapa lama. Kemudian tentu saja biasanya kan tim produk, tim engineering sama tim desain teknologi ngumpul jadi satu untuk kemudian ini sudah masuk di pipeline untuk dikeluarkan. Terkait dengan fitur ini tentu saja fitur yang bermanfaat untuk program, fitur yang bermanfaat untuk para penerima kartu prakerja. Misalnya saja apakah nanti kita akan menambah psikometrik supaya teman-teman mengenal dirinya, minat bakat dia, dan kemudian kita berikan career track, kita berikan
training track supaya orang itu kalau kamu pingin jadi ini, pelatihan kamu ambil tuh ini dan jabatannya itu adalah kayak begini loh, supaya orang kemudian well informed. Oke, cita-cita saya ke depan adalah ini yang harus jalan yang saya harus tempuh. Yang lainnya lagi misalnya saja saya nggak tahu apakah kita bisa punya CV maker di dalam, supaya kemudian sudah tailored, kan pelatihannya apa, tanggal lahir apa, ada semua, langsung kemudian masuk ke CV dengan indah. Saya daftar Nah, kalau itu. terus ya intinya adalah banyak, tapi saya takut sama Pak Hengki nanti dimarahin healing, gitu loh. Mungkin Bu, kan butuh keseimbangan hidup. Iya. Saya hanya bercanda Jadi, aja, tapi ya, maksudnya Pak, betul-betul gitulah. mencoba memenuhi based on needs ya. Iya, betul. Jangan tiba-tiba dimunculkan, tapi kemudian ternyata Utilisasinya tidak, rendah, ya. itu rugi di timnya engineering kita yang terbatas. Timnya Pak Samsu kayaknya cuman berapa Pak Samsu ya, 8 orang engineers atau berapa, 10 orang termasuk Pak Samsu. Jadi kita tuh nggak punya luxury, timnya Pak Hengki juga kecil. Jadi karena apa, di dunia ini kan kita rebutan engineers ya, di startup juga, dan mereka kan paychecknya juga gede-gede gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih kepada para direktur yang saya tahu bahwa teman-teman ini pengabdiannya luar biasa lewat program Kartu Prakerja. Terima kasih banyak. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk para direksi juga karena kerja kerasnya. Tadi apa turun langsung ya Bu? Tidak hanya kemudian turun langsung kan para direksi-direksi ini kan Ibu tadi bilang. Iya, kan? jadi kalau tadi yang contact center itu kan 850.000 telepon 1 tahun. Itu kita sudah punya SOP mekanisme di mana dari yang ngangkat telepon katakanlah sampai kemudian mereka punya kayak kitab Ya. begitu, dan juga sudah ada di otomasi kalau pertanyaannya kategori ini jawabannya ini, kategori ini jawaban ini, sampai kepada yang ini harus dieskalasi. Eskalasinya bisa sampai kepada direksi. Pak Hengki terutama direktur operasi itu akan mendapat kemudian ini ada keluhan ini yang kemudian harus di-solve langsung oleh tim di bawah Pak Hengki. Jadi tidak bisa selesai hanya di contact center. Nah, investasi di contact center ini Mbak Tantri yang mungkin saya harapkan bisa dengan mudah dicontoh dengan yang lain, terutama program-program skala besar. Karena masyarakat kadang ingin tahu hak-haknya. Ya. Masyarakat bertanya, dan ini kemudian ketika ada informasi nomor telepon ini diangkat, bukan hantu yang angkat gitu. Jadi benar-benar ada manusia gitu, tidak diem gitu ya. Kemudian terus email itu juga direspon. Nah, jadi itu yang kita benar-benar perhatikan supaya suara konsumen itu sampai ke kita dan kita memperbaiki layanan kita.